Baik anak-anakku kelas 12, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran kimia yang kalian dulu pernah dapatkan di kelas 10. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan kisi-kisi untuk USPBK kalian mata pelajaran kimia. Silahkan kalian simak kisi-kisinya di bawah ini. Untuk materi kimia pada USPBK tahun 2021 ini ada beberapa materi yang akan dimasukkan di dalamnya. Untuk yang pertama biasanya itu materinya adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Untuk KD ini biasanya soal yang keluar itu adalah bagaimana metode ilmiah itu apa saja, terus gambar biasanya itu alat-alat ataupun bahan yang ada di dalam lab ini namanya apa, beserta kegunaannya itu apa. Biasanya seperti itu untuk KD yang pertama. Untuk yang kedua, itu adalah menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk membentuk letak unsur dalam tabel periodik. Pada KD yang kedua ini, yang keluar adalah bagaimanakah konfigurasi elektron dari unsur apa, itu biasanya seperti itu. Terus kemudian biasanya muncul juga soal misalnya diketahui unsur X dengan nomor atom sekian. Unsur tersebut itu terdapat dalam golongan berapa dan periode berapa. Biasanya sekitar seperti itu soalnya. Kemudian materi yang ketiga atau kompetensi dasar yang ketiga yang bisa kalian pelajari adalah menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel baik atom, ion, molekul itu dalam materi dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Untuk KD ini biasanya yang keluar itu ikatan yang terjadi pada senyawa X adalah ikatan apa, biasanya seperti itu. Bisa juga tentukan apa namanya bentuk molekul yang bisa terjadi pada senyawa X, seperti itu. Biasanya seperti itu kalian nanti pelajari pada KD yang ketiga. Materi selanjutnya adalah memahami konsep massa, molekul relatif, dan konsep mol. Pada KD ini biasanya yang soal yang keluar adalah tentukan, biasanya diuraikan suatu pernyataan. Nanti kalian disuruh menentukan berapa mol dari zat ini gitu. Biasanya muncul juga berapa massa molekul relatif dari senyawa X, seperti itu. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif, persamaan reaksi, hukum-hukum dasar kimia, dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Pada materi ini yang soal yang biasanya muncul adalah tentukan berapa koefisien dari reaksi ini agar setara, seperti itu biasanya soal yang muncul. Atau mungkin juga adalah ada suatu pernyataan lengkap, tentukan massa dari senyawa X yang terdapat pada hasil reaksi, seperti itu. Itu biasanya soal-soal yang muncul pada KD ini. Ini lebih kompleks rumit yang KD ini. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon di situ tidak hanya alkena ya, meskipun di situ dituliskan alkena, itu meliputi alkana, alkena, dan alkuna. Biasanya di situ dituliskan suatu gambar atau rantai atau senyawa ataupun rantai karbon biasanya. Tentukan nama dari rantai karbon ini baik alkana, alkena maupun alkuna ya. Bisa kalian buka lagi buku kelas 10 kalian, buku kimia.
Kemudian KD selanjutnya adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaan polimer. Ini hanya materi membaca. Jadi polimer adalah senyawa makromolekul itu adalah apa? Polimer nanti itu macamnya banyak. Biasanya pertanyaan yang muncul ada bahan A, B, C, D. Ini dia termasuk polimer alam atau sintetik atau bagaimana prosesnya dia itu masuk dalam KD yang menganalisis struktur, tata nama, sifat, penggolongan, dan kegunaan polimer. Kompetensi dasar selanjutnya yang harus kalian pelajari adalah mengevaluasi sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan atau pH larutan. Soal yang biasanya keluar adalah diketahui ada suatu pernyataan. Nanti kalian disuruh menentukan berapa pH dari larutan tersebut. Atau ini termasuk asam atau basakah, seperti itu. Kemudian ada juga KD menganalisis gejala proses penyepuan dan faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi atau perkaratan yang biasanya sering kalian dengar. Itu nanti kalian disuruh menentukan W-nya. Bisa kalian baca lagi nanti di buku kalian ya, dicari lagi. Terus penyepuannya ini bagaimana, sempurna atau tidak, seperti itu pada penyepuan dan korosi. Kemudian KD yang terakhir nanti adalah menganalisis manfaat dan kerugian radiokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi membaca, kalian hanya membutuhkan membaca radiokimia itu apa efeknya, apa saja yang menyebabkan radiokimia, kemudian ada perhitungannya sedikit waktu paruh, biasanya seperti itu yang keluar pada soal-soal KD terakhir ini. Baik, sekian anak-anakku, ini materi yang bisa kalian pelajari untuk persiapan USTBK. Pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan beberapa contoh soal beserta materi dari USTBK-nya. Kita mulai dari yang paling atas untuk minggu depan ya. Disiapkan bukunya, bisa pinjam ke tetangga, adik atau saudara yang bisa memiliki, sehingga nanti minggu depan saat kita mulai pembelajaran kimia kalian setidaknya sudah memiliki buku sebagai acuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.